Fatimah, nomor absen 40, NIM 181012532002, kelas 4C PGSD. Di sini saya akan melakukan simulasi belajar mengenai komputer dan media pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan materinya sesuai dengan rancangan pembelajaran yang pada umumnya. Misalnya dari kegiatan awal, inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Gimana? Kalau ibu nanya kayak gitu, kalian bisa jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Gimana nih kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Kalau kalian semangat, ibu ikutan semangat juga nih. Oke, karena hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita bakalan belajar komputer dan media pembelajaran. Oke, sebelum belajar kita seperti biasa ngapain? Berdoa. Iya, betul banget. Berdoa itu sangat penting untuk mengawali suatu kegiatan, apalagi belajar. Jadi, siapa nih yang mau memimpin doa? Atau ibu pilih kalau ada yang siswa ibu yang duluan paling pagi datangnya siapa? Siapa? Doni. Oke, Doni, kamu bisa pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Doni. Warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena kita sudah berdoa tadi, jadi kali ini ibu mau tahu di sini siswa-siswa ibu yang hadir pada hari ini. Jadi ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, siap-siap semuanya ya. Jangan diam kalau ibu absen. Bilang hadir ya. Jun Jungkook hadir. Duduknya di depan ya. Kim Taeyong hadir juga. Park Jimin hadir. Jung Woo-seok, kenapa kamu duduk di belakang? Terlambat ya datangnya. Gak apa-apa, yang penting bisa serius untuk melakukan pembelajaran. Kim Namjoon Suga hadir. Sokjin hadir juga. Irene, Lisa, Jisoo hadir juga. Wow. Jenny hadir. Wah, anak-anak ibu udah hadir semua. Alhamdulillah, hari ini lengkap semuanya ya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran tanpa ada yang belum tahu pembelajarannya. Oke, karena hari ini sudah ibu absen, jadi kita langsung lanjut untuk menyanyikan lagu nasional untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita dan juga bisa menanamkan jiwa nasionalisme di dalam diri kita. Jadi kita langsung aja menyanyikan lagu Indonesia Raya.
menyanyikan lagu wajib tadi, jadi kita di sini mau untuk menambah semangat kita bakal tepuk semangat lagi. Ikuti aba-aba ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Jadi kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian tinggal jawab semangat. Pokoknya yang paling semangat, keluarkan semua tenaga kalian ya. Bagus? Oke, jadi kita ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Jadi yang pertama itu kita mempelajari pengertian dari komputer dan media pembelajaran, peranan komputer di bidang pendidikan, komputer dalam manfaatnya komputer tadi dalam kegiatan pembelajaran, dan manfaat komputer sebagai media pembelajaran, mengetahui macam-macam media pembelajaran berbasis komputer, dan juga dampak positif serta negatif dari penggunaan komputer dalam pembelajaran. Oke, yang pertama adalah mengetahui apa itu pengertian dari komputer. Jadi pengertian komputer ini banyak sekali dari para ahli berpendapat. Misalnya kita ambil dari yang berasal dari Indonesia saja. Yang pertama adalah dari Arif Susanto. Dia menyebutkan bahwa komputer ini adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan juga peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Dia itu sangat canggih anak-anak. Seperti kita tahu, banyak sekali penggunaan komputer ini dilakukan, baik itu anak-anak maupun orang tua. Nah, kemudian di sini menurut para ahli yang di luar Indonesia, misalnya dari Robert H. Blismer, dia menyebutkan bahwa komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, sama saja seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, dan juga menyimpan perintah-perintah dari hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, itu tadi pengertian dari komputer. Oke, yang kedua adalah pengertian media pembelajaran. Nah, di sini ada juga menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Latuheru. Jadi dia berpendapat bahwa media pembelajaran itu adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan, informasi pembelajaran dari sumber kepada penerima. Sumber itu siapa, Ibu? Jadi sumber itu adalah guru, merupakan sumber lain. Kemudian penerima itu dalam hal ini adalah seperti kalian, siswa-siswa Ibu, gitu. Kalau menurut Sadiman, ini menurut orang Indonesia ya, dia menjelaskan bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan mengirim ke penerima pesan. Ya, penyalur pesan tadi seperti misalnya saya guru dan kalian adalah penerima pesan. Itu adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian kalian siswa sehingga proses belajar itu lebih terjalin. Jadi media pembelajaran ini adalah suatu bantuan untuk menyampaikan pembelajaran. Oke, kemudian kita lanjut ke peranan komputer dalam pendidikan. Nah, jadi peranan komputer di bidang pendidikan ini sangat banyak. Yang pertama itu adalah sebagai alat presentasi. Nah, jadi sebagai alat presentasi, dia itu kata lain dari supaya kalau kan kita lebih belajar itu sering dengan buku saja, terpaku pada buku. Kalau pakai komputer kita bisa buat untuk alat presentasi, tapi pakai layar. Nah,
Dengan bantuan proyektor atau LCD, ini komputer ini digunakan sebagai alat untuk mempresentasikan sebuah ide ataupun gagasan. Biasanya banyak digunakan dalam pembelajaran, misalnya seperti ibu waktu kuliah itu ibu pakai LCD untuk melaksanakan presentasi. Kalau di SD juga bisa, ya. Tergantung dengan sarana prasarananya, apakah itu memadai atau tidak. Kalau yang kedua itu adalah sebagai pengganti mesin ketik. Iya, betul sekali. Karena kita tahu mesin ketik itu sangat rumit, susah. Jadi komputer ini adalah salah satu pengganti atau yang lebih mudah digunakan daripada mesin ketik. Jadi mesin ketik ini dahulu itu digunakan untuk menulis buku ataupun laporan. Namun di sekitar akhir tahun 90-an sampai sekarang posisinya digantikan dengan komputer yang dikenal lebih simpel dan juga lebih efektif. Karena mudah dibawa juga, kalau mesin ketik itu susah dibawa. Sebagai alat hitung. Nah, sebagai alat hitung di dalam komputer ini tentunya alat ini akan sangat mudah dalam menghitung angka-angka. Banyak sekali angkutan yang menggunakan Microsoft Excel dan menghitung baik dari jumlah, rata-rata juga pembagian. Yang keempat adalah sebagai media komunikasi dan juga dengan masyarakat luas. Wah, gimana tuh? Jadi media komunikasi ini di dalam komputer itu ada sebuah internet. Internet itu adalah kumpulan seluruh komputer di dunia yang saling terhubung antara satu sama lain. Banyak yang digunakan sebagai server, dan saat ini server terbaik dipegang oleh pihak Google yang juga website nomor 1 di dunia dengan fasilitas mesin terpercaya, mesin pencariannya, serta media yang bermanfaat terupload di server baik itu dalam bentuk PDF, HTML, dan juga dokumen. Dapat diakses oleh semua orang di dunia selama server itu tetap menyala. Wow, hebat bukan ya? Nah, yang kelima adalah sebagai alat penyimpan info atau data. Nah, jadi sangat banyak sekali kegunaannya, yang itu tadi adalah menyimpan info atau data. Nah, komputer perangkat ruang penyimpanan adalah metode sangat baik untuk menyimpan data. Nah, untuk komputer ini memungkinkan penyimpanan data dalam email sehingga hemat kertas. Jadi lebih ke penghematan kertas. Kapasitas ruang memori produk penyimpanan komputer yang gigabyte sangat besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyimpan potongan-potongan besar data. Gitu. Nah, itu tadi manfaat komputer dalam bidang pendidikan. Kemudian yang lain adalah kalau manfaat komputer di dalam kegiatan pembelajaran apa? Itu ada juga banyak sekali. Yang pertama itu untuk tujuan kognitif. Nah, komputer itu dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer itu juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dalam penggabungan visual dan audio yang dianimasikan. Nah, itu tadi. Kemudian untuk tujuan psikomotorik ini dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan juga simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain simulasi pendaratan pesawat, simulasi yang dalam medan yang paling berat, dan sebagainya. Kemudian untuk tujuan afektif ini bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya mengunggah perasaan, pembelajaran, sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Oke, yang keempat adalah pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. Jadi manfaat komputer dalam media pembelajaran ini, pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. Jadi komputer itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, yaitu misalnya sebagai tutor, tool, dan juga tuts. Apa itu? Nah, jadi kalau komputer sebagai tool application
atau alat. Nah, dalam kategori ini komputer itu digunakan untuk membantu alat membantu atau melakukan tindakan sebagai sebuah alat di dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya itu adalah komputer tadi adalah sebagai alat bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar matematika. Contoh lainnya seperti sebagai kalkulasi biasa, menyajikan informasi yang dapat diulang-ulang sesuai keperluan dan kecepatan respon siswa, menggambar dan membuat grafik. Kemudian alat bantu mengajar seperti demonstrasi pelajaran, kemudian penyimpanan data yang dapat dibuka untuk pengajaran atau pemecahan masalah, kemudian untuk juga simulasi permainan. Nah, yang kedua adalah komputer sebagai tutor application. Nah, sebagai tutor komputer ini digunakan antara lain untuk menampilkan, menjelaskan konsep dan juga ide. Nah, dalam hal ini siswa bisa berinteraksi dengan komputer yang prosesnya sebagai berikut. Misalnya, komputer menampilkan suatu informasi yang berbarikan, komputer mengevaluasi jawaban siswa, komputer menentukan apakah yang harus dibuat siswa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pada jawabannya tersebut. Dalam aplikasi sebagai tutor komputer dapat digunakan untuk kepentingan misalnya sebagai latihan sekaligus memberikan balikan bagi siswa, mereview pencapaian hasil belajar, menyelenggarakan pembelajaran media tentang pengetahuan dasar. Oke, kemudian yang D adalah melaksanakan tes, baik itu pilihan ganda maupun yang lain yang hasilnya segera diketahui oleh siswa. Misalnya kayak pakai Edmodo. Nah, kemudian Ibu juga pernah kan pakai Edmodo di kelas ini kan? Gimana, suka nggak kalian? Tentu dong suka. Kemudian untuk memudahkan pekerjaan rumah atau PR, kemudian yang terakhir adalah dialog instruksional. Yang ketiga adalah komputer sebagai tools application. Nah, dalam kategori ini komputer itu sendiri menjadi fokus dari pembelajaran karena di sini siswa ataupun guru itu harus mempelajari bahasa pemrograman agar bisa mengajar komputer, mempelajari hal-hal yang terkait dengan komputer. Jadi harus bisa menguasai kalau mau mengajarkan gitu. Nah, di sini kan Ibu sudah ada tadi kan nyebutkan macam-macam media pembelajaran berbasis komputer. Apa aja tuh? Jadi menurut Azhar Arshid 2006 halaman 3, media pembelajaran berbasis komputer terdiri dari presentasi PowerPoint. Nah, saat ini teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan alat presentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak perancang presentasi seperti Microsoft PowerPoint yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. yang mengembangkan banyak sekali jenis perangkat lunak yang mendukung kepentingan tersebut. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image atau foto, grafik, dan sound di dalam presentasi PowerPoint sehingga dapat dibuat semenarik mungkin. Nah, kemudian ada juga lagi CD, DVD, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia. Terdapat unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, grafik. Nah, itu tadi sama sedikit mirip dengan PowerPoint. Macam-macam model. Kemudian ada lagi video pembelajaran. Jadi rekaman hasil evaluasi pembelajaran, visualisasi yang dapat dimaksudkan untuk membimbing siswa dapat memahami materi. Kemudian prinsip yang hampir sama dengan menonton film. Jadi siswa itu nggak gampang bosan. Kemudian ada juga video yang dapat dibuat sendiri atau download dari situs share video, dan juga video yang disesuaikan dengan materi proses editing. Kemudian internet. Wow, yang tadi media berbasis internet itu berupa email, chatting, video, blog, e-learning, web, dan juga lainnya. Tujuan penggunaan internet ini sebagai media pembelajaran berbasis komputer yaitu antara lain adalah
Pemanfaatan internet, media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri pastinya. Siswa dapat mengakses secara online sebagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analisis, tidak hanya konsumen informasi saja. Nah, kemudian dampak positif dan negatif dari penggunaan komputer dan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang berbasis komputer ini memiliki banyak manfaat di dalam penerapannya. Namun karena perkembangan teknologi dan pemikiran manusia, maka dalam penggunaan saat ini komputer pun banyak disalahgunakan oleh manusia, terutama untuk jaringan komputer yang terkoneksi dengan internet, di mana setiap individu itu bebas melakukan apapun terhadap informasi yang telah didapat atau yang inginkan mereka peroleh. Berikut ini dikemukakan beberapa kekuatan dan keterbatasan komputer yang dapat digunakan dengan tujuan-tujuan pendidikan. Beberapa keterbatasannya yaitu komputer ini dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara yang lebih individual. Tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang digunakan program yang digunakan. Komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan juga musik yang dapat menambah realisme. Kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Dengan kata lain, komputer itu dapat berinteraksi dengan siswa secara perorangan, misalnya dengan bertanya dan menilai jawaban. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan merekam aktivitas siswa dalam menggunakan suatu program pemberian pelajaran, memberi kesempatan lebih baik untuk pelajaran secara perorangan dan perkembangan siswa dapat dipantau. Yang kelima adalah dapat berhubungan dengan mengendalikan peralatan lain seperti compact disc, video tape, dan lain-lain adalah dengan program pengendalian dari komputer. Sedangkan keterbatasannya itu ada beberapa. Meskipun harga perangkatnya ini cenderung makin menurun atau murah, pengembangan perangkatnya lunaknya relatif mahal. Jadi penggunaan komputer itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Kemudian keragaman model komputer atau hardware sering menyebabkan program software yang tersedia untuk satu model tidak cocok dengan model lain. Program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak akan mengembangkan kreativitas siswa. Wow. Kemudian adalah komputer hanya efektif bila digunakan satu orang tua, beberapa orang dalam kelompok kecil. Itu menurut Profesor Dr. Azhar Arsyad MA. Dapat dilihat bahwa dari penggunaan komputer itu dalam pembelajaran dapat mempengaruhi beberapa aspek bidang pendidikan. Penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat dilihat dampaknya setelah seorang individu itu menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Beberapa dampak positif dan negatif di penggunaan komputer dalam pembelajaran itu ada beberapa. Kalau dampak positif untuk peserta didiknya itu merangsang minat dan daya tarik siswa untuk terus belajar, ya karena itu tadi karena tampilannya sangat unik dan kreatif. Yang kedua adalah memberi ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam interaksi melalui diskusi dan tanya jawab dengan jaringan komputer yang terkoneksi dengan internet. Kemudian sebagai media untuk mempertontonkan kreativitas dan menampilkan bakat mereka melalui penciptaan karya. Untuk mereka yang merasa malu menampilkan di masyarakat ataupun tidak. Kemudian mengembangkan pengetahuan siswa terhadap munculnya sumber bahan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pengenalan teknologi-teknologi canggih kepada mereka. Kemudian pemikiran lebih maju dan juga kritis dengan adanya pengetahuan yang selalu berkembang dan juga berubah. Nah, untuk dampak positif bagi pendidik, komputer itu dapat membantu pendidik dalam komunikasi dan penyampaian materi yang tidak terjangkau atau yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Yang kedua adalah pembelajaran lebih efektif dan efisien.
karena pembelajaran dapat direncanakan tepat waktu dan jelas pencapaiannya. Kemudian yang ketiga adalah pendidik dapat membentuk dan membangun pengetahuan bersama dengan siswa, di mana keduanya berdiskusi dan juga menghasilkan pemikiran-pemikiran baru serta sumber dari materi lain. Nah, yang ketiga adalah bahan ajar. Jadi bahan ajarnya tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi siswa dapat mencari informasi melalui media lain sebagai selain buku dan juga guru yang melalui internet. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dibangun itu dibentuk selalu berkembang dan juga berubah-ubah. Tidak hanya menerima pengetahuan mengenai apa yang dipelajari, tetapi dicari. Namun secara tidak sadar penggunaan teknologi ini telah membuat siswa dan tahu dan mengerti manfaat penggunaan dari teknologi. Itu tadi dampak positifnya. Kemudian ada lagi dampak negatif nih. Kalau dampak negatif bagi peserta didik itu apa? Kalau dari peserta didik, ini adanya ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pemahaman atau pengetahuan komputer, karena pemahaman seseorang itu berbeda-beda, apalagi menerima hal yang baru. Itu sangat sulit bagi seorang yang belum terbiasa dalam menerima hal-hal baru, sehingga mereka tertinggal, yang tertinggal semakin tinggal dan mengerti semakin mengerti. Itu kalau bagi pendidik ini siswa lebih aktif menggunakan komputer, sehingga jika waktu-waktu keberadaan komputer hilang, maka kemungkinan siswa itu bisa menjadi malas untuk belajar, dan mereka telah berpikiran bahwa pembelajaran nantinya pasti membosankan. Kalau anak-anak ibu jangan kayak gitu ya. Bagus. Kalau pendidik, kalau dari pengetahuan, segi pengetahuannya ini sumber bahan pengetahuan terlalu luas sehingga dapat membingungkan, kayak gitu. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah paham pembelajaran dari ibu? Sepertinya sudah paham nih. Kita untuk memahamkan pembelajaran pada hari ini, ibu mau kalian kalian bisa maju ke depan untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi-nyanyi lebih dahulu yuk. Kita menyanyikan lagu daerah dari Banjarmasin. Mau apa nih? Pembentangan. Oke, kita langsung saja nyanyikan lagu dari Banjarmasin, Pembantangan. Membawa rakit bagan
sesaat lagi kita bakalan memberikan kesimpulan. Siapa nih yang berani untuk memberikan kesimpulan? Kamu, silahkan. Wow, bagus sekali. Satu lagi ya, karena sudah laki-laki, ibu mau perempuan. Siapa nih yang mau berikan kesimpulan? Ceweknya? Lisa, mau? Oke, siap. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Jimin dan juga Lisa Manoban. Wah, anak-anak ibu sangat-sangat pintar sekali. Oke, karena kita sudah paham pada hari ini, ibu anggap paham ya. Anak-anak ibu sudah paham dengan apa yang ibu jelaskan. Ya, kita langsung saja berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa kita bersih-bersih dulu yuk. Bersih-bersih di sekitar tempat duduk kalian. Kalau ada yang kotor silakan dipungut sampahnya dan langsung dibuang ke tempat sampah. Oke, sambil ibu tunggu ya. Ya itu tuh, itu masih kotor. Jenny, tolong ya, jangan malas. Ya, pintar. Jehop. Ya, jangan ketawa-ketawa terus. Udah ya, sudah 5 menit. Di sini kita bakalan berdoa untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini. Sesudah belajar. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Doa sesudah belajar. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Doa sesudah belajar. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk kalian anak-anak ibu yang paling ganteng dan cantik-cantik kayak Jin Jungkook, Park Jimin, Kim Taeyong, Jung Hoseok, siapa lagi tuh, Suga dan Kim Namjoon. Ada lagi satunya Kim Seokjin, lalu Lisa Manoban, Jenny, Jisoo, Irene, Yeri Sulji, dan banyak lagi anak-anak ibu yang cantik-cantik seperti orang Korea dan ganteng-ganteng seperti orang Korea. Ibu ucapkan terima kasih sekali. Nanti kita besok bertemu lagi dengan ibu di kelas yang sama, tapi dengan pembelajaran yang berbeda, dan ibu tunggu kalian ya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan jangan lupa untuk pulang ke rumah dan jangan mampir-mampir ke tempat yang lain ya. Kita langsung pulang ke rumah saja ya anak-anak ibu ya. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.